Nah, baik, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil menunggu yang belum datang, ini baru 16 orang nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18. Oke, yang belum, ya yang udah hadir silakanlah di chat. Ini tanggal 27 ya, 27, 18 orang. Oke, yang belum buka kamera dibukalah kameranya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nah, ananda sekalian, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita kembali lagi belajar seperti biasa. Yang udah join silahkan dibuka kameranya ya. Nah, ananda sekalian, ini bulan Januari terakhir ya, Januari minggu terakhir, jadi udah mau masuk lah Februari. Jadi kalian itu belajarnya tinggal maksimalnya nih, kalau saja hitung-hitung nih tinggal sebulan lagi, cuman sebulan lagi nya kalian itu belajar yang betulnya. Yang lainnya senyum-senyum si Opi, yes bisa lah ini tamat terus katanya si Opi. Ya Opi ya, senang kali siapa yang mau kuliah itu ya. Nah, jadi sedikit informasi saya sampaikan, kemarin kan Ananda sekalian yang ingin masuk LIPI ya, ingin mengikuti tes LIPI ya kan, kemarin saya udah panggil ke sekolah. Jadi ada 11 orang, si Ade entah kemana. Ade hari ini nggak ada juga, anak muncul ya. Jadi sudah tes, nanti hasilnya akan Ustazah umumkan. Nah, begitu juga yang SNMPTN harap disimpan permanen ya, kalau udah cantik ya, kalau udah bagus datanya disimpan permanen saja. Dan juga bagi Ananda yang tidak ikut kuota SNMPTN tapi ingin SBMPTN, didaftar juga ya akun LTMPT-nya biar nanti ikut. Karena kalau mau UTBK harus ada akun LTMPT. Dan juga Ustazah ingatkan kembali tentang pembicaraan yang sempat kita bicarakan di 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan lalu itu ya. Tugas kita itu bulan 11 Ustazah ingat kalau tidak salah ya, itu bulan 11 Ustazah sampaikan tentang tugas kimia itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Ustazah senang sekali hari ini Ustazah sudah mendapatkan dua kelompok yang mengumpulkan. Namun baru satu yang sempat Ustazah tonton, yang mengumpulkan pertama kelompoknya Aisyah Husni. Nah, jadi Ustazah sudah menontonnya sampai habis. Masya Allah, Ustazah mengacungi jempol lah untuk hasil karyanya ya. Jadi Ustazah kalau seperti itu Ustazah yakin kalau semuanya bekerja gitu ya kan, semuanya bekerja. Ustazah bisa mendengarkan, oh ini suara si ini suara si ini, dan tahu bagaimana kerjasama kalian, bagaimana usaha kalian untuk bisa mengumpulkan tugas ini semaksimal mungkin, sebisanya kalian ya, itu sebisanya aja, tidak usah harus paling cantik-cantik, pokoknya sebisanya kita gitu. Tapi harus sama-sama bekerja, jangan satu orang saja ya. Jadi baru satu yang saja tonton, tadi satu lagi ada yang mengumpulkan kelompoknya Alisha. Alicia belum sempat Ustazah tonton ya, nantilah lagi Ustazah tonton kalau udah free. Nah, Ustazah komentari untuk yang kelompok satu sudah bagus. Nah, sejauh ini kalau dibandingkan dengan punya tahun lalu ya, punya kalian lebih bagus lah. Masya Allah. Tapi tidak usah berbesar hati. Ini juga untuk motivasi bagi yang belum mengumpulkan. Ini udah ada 2 kelompok yang mengumpulkan. Berarti ada berapa kelompok lagi, Dea? Ada berapa kelompok kita dulu? Ada berapa kita? Berapa yuk? Berapa orang satu kelompok? Ada 6 orang, kalian 36. Kalau nggak salah 6 apa 7 kelompok itu kan. Si Dea entah lupa dia tuh kelompok siapa dia. Udah ngerjakan belum Dea? Belum lah. Oh, orang jalan-jalan aja. Oh, ini udah sampai rumah nih dia ya. Di rumah mana ini sekarang? Hah? Ini di mana Udah di sekarang? Aceh Udah di Aceh, perjalanannya jauh ya dia ya.
dari Sabang sampai Merauke kayaknya si dia ini jalan-jalan terus sampai udah permanen itunya dia. Udah sudah. Oke, udah tentang pemilihan udah dipikirkan pemilihan jurusan. Masih bingung. Masih bingung, searching lagi lebih banyak ya. Jadi kelompok yang mengumpulkan itu kan kalian kelompok berapa Aisyah? Kelompok 1 saja. Oh kelompok 1, Masya Allah ya. Jadi ada di situ kelompoknya Aisyah Husni, ada di situ si Ade Ermanisa, ada Ardea, ada Hani, ada Balkis, ada Marhamah. Semuanya suaranya Ustazah dengarkan, sangat-sangat merdu suara mereka itu ya, Masya Allah. Nah oke, Ustazah ucapkan Barakallahu Fikun. Kelompok yang lain yang belum ya segera ya dikumpulkan tugasnya. Boleh juga kalau misalnya kapasitasnya terlalu tinggi, boleh juga seperti orang si Alisha di upload dulu ke YouTube tapi gini aja biar gak bisa dibuka orang, di ini aja di private aja. Kalau Ustazah mau buka misalnya kan, nah Ustazah nanti kasih tahu Ustazah mau buka baru anti public, baru Ustazah download, siap Ustazah download ya udah anti private lagi kayak gitu. Ada pengaturannya di situ ya, biar tidak bisa dibuka-buka orang yang umum. Nah baik, kita lanjut Ananda sekalian. Pembelajaran kita ini kita cepat-cepat aja lah ini ya. Kemarin kan kita sudah mengenai tata nama halo, alkana, alkohol, eter, lalu aldehida, keton, dan yang terakhir ester sama asam karboksilat kayaknya belum. Ini belakangan aja lah dulu. Ini kita ke teori-teori yang lainnya lah dulu. Nah kita bahas mengenai tata nama halo, alkana itu sudah ya. Kemarin kan Ustazah sudah mengatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen maka diurutkan sesuai dengan kereaktifannya, yaitu fluor, klor, brom dan iodin. Kalau di soal kita di minggu lalu ada 2 unsur di situ, yaitu antara klor dan brom kalau nggak salah. Jadi untuk penamaannya jadi berdasarkan ini. Tapi kalau kita mau memberi nama tetap sesuai dengan abjad ya, sesuai dengan huruf abjad. Ini contohnya nih. Yang ini ya kan, ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi si klor itu harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Kenapa? Karena klor itu lebih reaktif daripada iodin. Udah? Dan untuk penamaannya, kalau klor kan dia itu K, kalau iodin I. Kalau berdasarkan abjad itu kan huruf K dulu. H A B C. Tunggu. Ulangi dulu ini. A B C D A B. Mana? I dulu apa K dulu? Ini salah ya. Jadi di sini sebenarnya C, cloro gitu, bukan K, cloro. Kloro, makanya kloro duluan baru iodo gitu ya. 2 kloro, 3 iodo, itu secara internasionalnya. Makanya klor itu duluan daripada iodo. Nah, lalu berikutnya adalah isomer haloalkana. Masih ingat gak apa yang dikatakan dengan isomer? Lupa Ustazah, ya udah Ustazah yang jawab kalau seperti itu. Isomer, kalau isomer yang dikatakan dengan isomer itu adalah unsur-unsur yang memiliki rumus sama. Rumus umumnya sama, rumus umumnya tapi yang sama ya. Tapi bisa berbeda kerangkanya atau posisinya atau gugus fungsinya. Apanya yang sama? Rumusnya yang sama ya. Contoh nih ada isomer kerangka namanya. Isomer kerangka terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi kerangka induknya berbeda. Perhatikan ini yang 2 ini. Ini CH3, CH2, CH, CH3. Coba hitung yang ini. Berapa C-nya ini? Berapa C-nya semuanya? Ada C-nya 4 kan? 1, 2, 3, 4. C-nya 4. H-nya ada berapa? 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 6. Tambah 3, 8. Ya kan? Bisa diikuti? Jadi berapa? 9 ya. 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8, iya 9. Jadi ini, yang ini rumus molekulnya adalah
C4 H9 Cl. Betul? Betul nggak itu? Yang tadi kan seperti ini dia. CH3, CH2, mana? CHCl, CH3. Satu lagi CH3, CHCl, CH3. Oh, ini enggak ada lagi CH di sini. Sudah, perhatikan ya. Ada 1 dan 2. Lihat. Antara ini dan ini, antara 1 dan 2 ini dikatakan isomer kerangka. Kenapa? Karena keduanya ini memiliki rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda nih, kerangkanya berbeda. Sudah, coba kita buktikan kalau mereka memiliki rumus molekul sama. Masukkan aja semuanya. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. H-nya ada tadi 9 di sini. H9 lalu ada Cl. Cl. C4 H9 Cl itu rumus molekul ini. Coba kita cek ini. Apakah sama rumus molekulnya? 1, 2, 3, 4 sama. C-nya 4 juga. H-nya berapa? 3, 3, 3, 9. C H9 lalu Cl. Sama kan? CH4 H9Cl, CH4 H9Cl. Sama dia rumus molekulnya, tapi strukturnya berbeda. Iya kan? Strukturnya berbeda nih. Mana buktinya kalau dia strukturnya berbeda? Biar lebih gampang kalau strukturnya berbeda, kita namai saja. Namai. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan namanya adalah 2 kloro 4 butana. Sedangkan kalau ini, yang ini namanya adalah 2 metil 2 kloropropana. Nah, jadi namanya saja sudah berbeda, berarti strukturnya berbeda. Ini dari bentuknya aja kan beda ini, antara 1 sama 2. Kerangkanya berbeda gitu. Tapi padahal rumus molekulnya sama, maka dikatakanlah antara senyawa 1 dan 2 ini memiliki isomer kerangka. Bisa dipahami ya? Ya, kerangkanya yang berbeda, rumus molekulnya sama. Begitulah kira-kira ringkas ceritanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lihat pada slide kita. Lalu berikutnya adalah isomer posisi. Kalau yang dikatakan dengan isomer posisi itu adalah rumus molekulnya sama, gugus fungsinya juga sama. Gugus fungsi di sini adalah Cl ya, Cl. Tapi dan kerangkanya juga sama, kerangkanya sama-sama lurus atau sama-sama bercabang gitu maksudnya. Tapi letak posisi gugus fungsinya yang berbeda. Perhatikan ini. Ini C-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Ini juga C-nya 3. Ini lurus, ini juga lurus. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah posisi gugus fungsinya yaitu Cl. Di sini posisi si Cl adalah di nomor 1. Sedangkan ini posisi si Cl adalah di nomor 2. Ya, jadi yang berbeda hanya posisi Cl-nya atau posisi gugus fungsinya. Dikatakanlah ini isomer posisi. Ya, yang pertama tadi isomer kerangka, yang beda itu ya kerangkanya. Rumus molekulnya sama. Kalau ini rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, kerangkanya sama, tapi yang berbeda hanya posisinya saja, letak dari gugus fungsinya. Ini di nomor 1, ini di nomor 2, begitu. Nah, bagaimana sifat-sifat haloalkana lebih jelasnya nanti bisa antum baca di buku kalian saja ya, itu literasi saja ya. Begitu juga dengan pembuatan haloalkana ada dengan namanya reaksi substitusi substitusi alkana, ada namanya reaksi substitusi alkohol dan adisi alkena. Nah, ini yang perlu mungkin sedikit kita bicarakan, reaksi pada haloalkana. Ini di buku kalian ada di halaman mana dia nih? Sifat kegunaan kegunaan haloalkana.
Ada 145. iya 148. Ada 148. Perhatikan yang di buku dulu, halaman 148. Pembuatan halo alkana. Yang pertama reaksi substitusi. Coba lihat. Udah? Ada beberapa reaksi pada untuk pembuatan senyawa alkana. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi kan udah biasa, kata yang biasa kalian dengarkan. Apa substitusi? Substitusi artinya apa? Matematika kan ada belajar substitusi. Diapain kalau di substitusi namanya? Diganti, iya. Jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi penggantian. Apa yang diganti, Ustazah? Yang diganti adalah menggantikan satu atom H dengan salah satu atom halogen. Mengganti satu atom H dengan salah satu atom halogen. Nah, Ustazah lihat ini kan pembagian substitusi. Ini ada substitusi alkohol, ada substitusi alkana. Ya, Ustazah hanya menjelaskan satu aja dulu reaksi substitusi. Substitusi tadi adalah reaksi penggantian. Perhatikan baik-baik ini, perhatikan baik-baik. Nanti Ustazah catatkan ya. Di sini CH4 tambah Cl2 bereaksi menjadi ini dengan menggunakan bantuan sinar UV dan juga pada pemanasan. Kalau ada seperti ini, tandanya berarti reaksi ini dengan bantuan sinar UV dan juga dengan ini maksudnya delta di sini adalah kalor ditambah panas lah gitu. Udah dipanaskan maksudnya. CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Kok bisa Ustazah? Inilah namanya reaksi substitusi. Biar Ustazah tuliskan bagaimana skemanya. Perhatikan baik-baik. Reaksi substitusi tadi adalah reaksi penggantian. CH4 tambah Cl2 menghasilkan, lihat baik-baik ya. Yang diganti adalah satu atom H diganti oleh satu atom halogen. Jadi caranya nih, kalau ini bereaksi maka CH3 ini satu atom H-nya akan lepas. Satu atom H akan lepas. Sudah? Kalau satu atom H CH4 lepas, maka yang sisa adalah CH3. Betul? Ya kan? Ini kan CH4. Lepaskan satu H, berarti tinggal CH3, ya kan? Betul nih itu. Kok lepaskan satu H-nya? Ya. Berikutnya Cl2. Cl2 juga berpisah. Cl2 itu kan terdiri atas Cl dan Cl, ya kan? Namanya Cl2, Cl dan Cl. Maka selanjutnya adalah sesuai dengan reaksi substitusi tadi, ganti pasangannya. Kayak mana Ustazah? Ini tadi CH4 sudah berpencar ya kan? Yaitu CH3 dan H. Si Cl juga udah pencar, yaitu Cl dan Cl. Maka Cl1 di sini mengikat H yang sebiji berpisah ini. Dan Cl yang sebiji lagi ini diikat oleh si CH3 ini. Maka dihasilkanlah CH3Cl, CH3Cl ini CH3Cl dan HCl tambah HCl. Inilah dikatakan reaksi substitusi, ganti pasangan. Si CH3 lepaskannya sebiji H-nya, minta dia pasangan orang satu Cl gitu. Atau contoh lain, gampang aja kalau seperti ini. Misalnya CH4 tambah Br2. Ini kan karena kita bicara halogen ya, berarti unsur-unsur halogen. Apa hasilnya? Udah pasti ini CH3Br tambah HBr. Selesai, itu dia namanya substitusi. Gampang kan? Bisa gak kira-kira? Bisanya? Sudah? Coba Ustazah minta dulu si Jahrani. Apalah ini hasilnya nih? Perhatikan ini.
nampak benar ini. Nggak nampak. Dah, kita ganti. Pakai hitam aja. Ini. Apa hasilnya nih? CH3 tambah I2. Hasilnya apa? CH2. Ya. CH2. Kok langsung CH2? Lepaskan satu, yang ini yang dilepaskan ya. Ini dilepaskan, ini tetap. CH3. Terus 2. iya. I aja satunya, satu aja I-nya. Baru tambah H. betul. I. Iya, HI. bagus. Iya, udah selesai, cukup. Begitu saja. Inilah namanya reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Nah, atau satu lagi ini namanya darah reaksi substitusi alkana. Ada satu lagi ya untuk reaksi substitusi alkohol, ya, alkohol. Jadi dia hasil akhirnya itu adalah H2O. Contoh CH3, CH2, OH, dah, ditambah HCl, tambah HCl. Apa hasilnya gitu kan? HCl di sini kan ada di sini Cl-nya. Ini menunjukkan halo alkana gitu. Sudah? Jadi kalau seperti ini saja kayak mana dia? Ini bagi dua aja nih, bagi dua. Set. Ini juga set. Udah? Yang ini, udah? Ini akan berpasangan dengan ini. Gitu. Sudah? Lalu si ini akan berpasangan dengan si ini. Langsung aja bagi dua. Udah berganti pasanganlah mereka. Hasilnya apa Ustazah? Hasilnya adalah CH3 CH2 Cl tambah H2O. Jadi kalau ada Ananda sekalian melihat reaksi seperti ini, oh ini tinggal ganti-ganti aja ini, begitu dia ya. Atau misalkan saja buat contohnya lagi, apalagi kita buat contohnya ya. Di buku kalian juga ada tuh yang di halaman 148 ada di situ dibuatnya seperti CH3 nih ya, CH3 CH2 OH tambah HBr gitu kan. Kalau udah seperti ini langsung bagi dua. Oh ini terdiri dari set, ini dah nih, ini terdiri dari A gitu. Udah. Ini pasangkan ke sini ya. Ini pasangkan ke sini. Apa hasil akhirnya? Ayo sama-sama. Apa hasil akhirnya? CH3 CH2Br tambah H2O. Iya, oke. Baik. Begitu dia ya. Itu dia reaksi substitusi. Baik, kita lanjutkan reaksi yang berikutnya. Reaksi substitusi itu mengganti, ingat ya, penggantian. Yang berikutnya adalah reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Kalau tidak salah Ustazah kita pernah membahas ini reaksi adisi, substitusi, eliminasi di waktu kelas 11 belajar tentang alkana, alkena, alkuna, dan Ustazah ingat ada pun kemarin tuh itu masuk ujian kalian gitu kan? Ya kan? Masih ingat nggak kalian tuh? Ada yang ingat, Ya, ada yang sudah. lupa? Ada kan? Iya ada. Nah, apa itu reaksi adisi? Kalau yang dikatakan tadi reaksi substitusi itu adalah penggantian ya, penggantian gugus fungsi. Gugus fungsinya bergantian. Kalau adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan. Jadi kalau ada ada senyawa di sebelum reaksi dibuatnya ada rangkap, setelah reaksi ada tunggal. Kayak ini contoh yang ini nih. Sebelum reaksi ada rangkap dua nih, tapi pada hasilnya tidak ada lagi rangkapnya. Oh, udah pasti ini adalah adisi.
Sebaliknya, kalau sebelumnya tidak ada rangkap, baru di akhirnya ada rangkap, itu adalah reaksi apa? Tadi udah saja sebutkan sedikit. Eliminasi. Iya, eliminasi. Saya ulangi, kalau pada reaksi itu, pada reaksi sebelum reaksi ada rangkap, baru di hasilnya tidak ada, itu adisi namanya. Tapi kalau kebalikannya, awalnya ada rangkap, awalnya tidak ada, kemudian di hasilnya ada rangkapnya, berarti itu adalah reaksi eliminasi. Oke, karena ini kemarin sudah pernah, maka Ustazah lewatkan saja ya. Ustazah hanya mengingatkan. Ini ada beberapa kegunaan dari halal karena banyak sekali ya. Banyak digunakan untuk anestesi, yaitu untuk bius, iodoform digunakan untuk kedokteran, antiseptik, ada CCl4 atau karbon tetraklorida digunakan untuk menghilangkan lemak yang menempel pada pakaian dan lain sebagainya. Ini juga untuk pelarut lilin, damar, bisa dibaca ya. Dan ini yang paling banyak ya, yang paling banyak kita gunakan adalah pada refrigerant lah ya, untuk pendingin, AC, kulkas ya, yaitu freon, senyawa freon ya. Kalian pasti sering mendengarkan senyawa freon. Kelompok siapa halogen? Nah, pasti kalian sudah banyak membahas tentang si freon ini. Saja harap seperti itu ya. Iodoform juga begitu. Nah, kita lanjut, waktu kita sudah mau habis. Lanjut alkohol juga memiliki sifat-sifat, ini tata namanya kemarin sudah kita. Berikutnya adalah pembagian alkohol. Alkohol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alkohol primer, sekunder, dan juga tersier. Ini juga kemarin kalau tidak salah Ustaz sudah pernah ini menjelaskan ya. Alkohol primer, nah coba lihat nih. Coba dari sini nih. Ini alkohol primer nih. Di sini alkohol primer, ini contohnya, ini alkohol sekunder. Yang dikatakan alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada satu atom C. Ini OH ini hanya mengikat satu atom C, ini di sampingnya cuma satu. Sedangkan alkohol sekunder itu adalah alkohol yang mengikat. Saya tuliskan aja lah. Kalau main teori payah kali memang. Dah, Ustazah buat misalnya di sini adalah nih CH3, CH2, CH2, OH, lalu CH3, CHOH, lalu CH3. Yang ketiga adalah CH3, COH, CH3, CH3. Perhatikan antara 1, 2, dan 3. Alkohol primer, sekunder, dan tersier. Sudah? Ini dikatakan primer, yang ini dikatakan sekunder, yang ini dikatakan tersier. Siapa yang bisa membedakan? Apa beda mereka? Ya, udah habis waktunya. Dah, mempersingkat waktu saya jelaskan aja. Kalau dikatakan alkohol primer, yaitu gugus OH-nya, dah, kan diikat oleh C. Ini yang mengikat OH-nya kan? Gugus C yang mengikat OH hanya mengikat satu C. Ini cuma satu C diikatnya. Kalau sekunder, gugus C yang mengikat OH ada mengikat 2 atom C. Ini C ini kan ada mengikat 2 C lagi dia nih, selain mengikat si OH. Sedangkan kalau tersier, gugus C yang mengikat OH mengikat 3 atom C lain. Ya. Jadi kalau primer, gugus C yang mengikat OH hanya mengikat 1 atom C lain. Kalau sekunder, gugus C yang mengikat OH mengikat 2 atom C lain. Kalau tersier adalah gugus C yang mengikat OH mengikat 3 atom C lain. Jadi nanti kalau ada struktur dibuat, Antuna harus bisa membedakan antara apakah C primer, C sekunder, dan C tersier. Dan posisi primer, sekunder, tersier ini nanti kalau misalnya kalian masuk farmasi ini berpengaruh. Ini kalau dia posisinya primer itu untuk obat apa, kalau dia sekunder untuk obat apa, nanti ke tata nama berikutnya kita ini kan. Oke, demikian barakallahu fikun, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang belum absen? Yang belum absen silakan absen sebelum keluar. Biar saja matikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.